Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami dengan judul komunikasi formal dan informal. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Karisma Vivi Rogaya Handayani dengan NIM 208103340073. Dan yang kedua ada Diatri Utami dengan NIM 218103340023. Dan yang ketiga ada Romadani Setiawati dengan NIM 218103341195. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang pengertian komunikasi formal. Komunikasi formal sendiri merupakan komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi. Contohnya, komunikasi yang terjadi antara manajer dan kolega dari departemen yang berbeda, mengkomunikasikan identitas brand melalui iklan atau konten di media sosial. Kemudian, di sini terdapat ciri-ciri dari komunikasi formal. Ciri-ciri komunikasi formal di sini terdapat 5. Yang pertama yaitu terjadwal. Yang kedua, terdapat semua peserta teratur. Yang ketiga, semua peserta memiliki peran. Yang keempat, agenda tersetting. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu satu arah. Nah, kemudian apa sih manfaat dari komunikasi formal? Komunikasi formal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menyampaikan instruksi. Yang kedua, menyerap aspirasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, merencanakan kegiatan. Nah, yang kelima yaitu membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari komunikasi formal sendiri? Komunikasi formal memiliki kelebihan yang pertama yaitu komunikasi yang jelas dan ringkas. Yang kedua, memfasilitasi pertukaran informasi yang penting. Yang ketiga, membangun nada profesional. Yang keempat, menyediakan catatan komunikasi. Sedangkan kelebihan yang nomor 5 yaitu memfasilitasi penerapan kebijakan dan prosedur. Nah, sedangkan kekurangan dari komunikasi formal sendiri yaitu memakan waktu. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Yang keempat, menjadi impersonal. Yang keempat, membina struktur hierarkis. Yang kelima, rentan terhadap kesalahpahaman. Selanjutnya, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah jenis komunikasi antar individu yang pada umumnya terjadi di dalam suatu organisasi. Contohnya, seperti percakapan informal antara rekan kerja di luar jam kerja, diskusi santai di ruang istirahat, atau pertemuan informal di luar kantor. Fungsi komunikasi informal yang pertama, menjalin hubungan sosial, kekerabatan, dan persaudaraan di dalam suatu kelompok informal. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, untuk mencairkan suasana yang awalnya tegang menjadi rileks dalam suatu organisasi. Selanjutnya, manfaat komunikasi informal. Yang pertama, mempererat hubungan individu. Yang kedua, mencairkan suasana. Yang ketiga, jembatan komunikasi informal. Yang keempat, kelebihan dan kurangan komunikasi informal. Yang pertama ada kelebihan komunikasi yang cepat. Yang kedua, pemecah masalah lebih cepat. Yang ketiga, lebih adiktif. Yang keempat, lebih banyak kreativitas. Kekurangannya, sulit bertahan. Yang kedua, konflik antar pribadi dan antar kelompok. Yang ketiga, kerja yang tidak sistematis. Yang keempat, kontrol yang rendah. Yang kelima, informasi negatif. Dan yang terakhir, lebih mementingkan kepentingan individu. Untuk study case, baik untuk study case komunikasi informal dan formal adalah pada PT Master Indo Jaya Global Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi isolasi, PFOAM, polysel, dan plastic injection. Pemilik PT Master Indo Jaya Global Indonesia menyerahkan perusahaan ini kepada pihak profesional untuk dikembangkan. Sayangnya, selama 10 tahun perusahaan ini tidak mengalami perkembangan yang berarti. Pimpinan perusahaan tidak melakukan kontrol kerja dan jarang sekali datang ke pabrik untuk melakukan pengawasan. Hal ini menyebabkan para karyawan bekerja tanpa kontrol dan tanpa pengawasan. Perusahaan ini dalam melakukan aktivitas bisnisnya memiliki alur kerja yang melibatkan 9 divisi yang berbeda dari awal hingga akhir. Dimulai dari divisi marketing yang akan berhubungan langsung dengan customer, hingga divisi gudang yang akan mengirimkan hasil produksi kembali kepada customer. Dalam proses ini, perusahaan seringkali mengalami hambatan komunikasi internal, di mana seringkali terjadi salah paham di antara para karyawan yang berbeda divisi kerja yang menyebabkan terhambatnya kinerja perusahaan.
Nah, untuk pembahasannya yang pertama yaitu menjaga komunikasi yang terjalin dengan baik antara para karyawan. Yang kedua, memperbaiki sistem komunikasi formal di dalam organisasi. Yang ketiga, memberikan pelatihan atau workshop tentang komunikasi yang efektif dan efisien kepada para karyawan. Yang keempat, melakukan pengawasan, evaluasi, dan kontrol secara berkala. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.